Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya mengucapkan salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Kiranya kita ditolong oleh Roh Kudus untuk senantiasa berubah setiap hari menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan kehendak daripada Tuhan. Mari kita langsung saja membaca ayat pokok kita di dalam Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah teman palsu. Puji Tuhan, segala sesuatu yang disebut dengan palsu itu artinya bukan yang asli atau bukan yang sesungguhnya. Teman adalah kawan atau sahabat atau orang-orang yang cukup dekat dengan kita, yang kita sudah kenal dengan orang itu. Palsu ini artinya tidak asli, gadungan atau tidak jujur. Bagaimanakah jika kedua kata ini kita gabungkan Bapak Ibu, yaitu teman palsu? Tentu saja ini sangat menakutkan ya, sangat mengerikan, atau juga mungkin bisa mendatangkan sesuatu yang tidak baik, memberikan efek, memberikan pengaruh yang tidak baik jikalau kita ada di tengah-tengah lingkungan di mana teman-teman kita itu memiliki hati sebagai seorang teman tetapi penuh dengan kepalsuan. Nah, itu sebabnya kita akan belajar teman palsu. Mungkin kita tidak dapat lihat secara langsung ya kejahatannya atau ketidakbaikannya, tetapi kita bisa saja melihat mereka. Yang terlihat hanyalah dia di depan kita mungkin sangat baik atau begitu baik, begitu ramah, tetapi sebenarnya di belakang kita mereka tidak baik. Mungkin mereka ngomongin kita, atau mereka mungkin memiliki rencana-rencana yang tidak baik kepada kita, memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk mendekati kita dan lain sebagainya. Teman palsu, sekiranya kita ada di antara saudara-saudara dalam berteman, dalam bergaul, jangan sampai kita memiliki teman yang palsu atau kita sebagai teman yang palsu bagi orang lain. Oleh sebab itu waspadailah dengan segala sesuatu yang sifatnya itu terlalu, Bapak Ibu ya. Terlalu baik, terlalu ramah, mungkin terlalu manis sekali di depan kita. Kita harus berhati-hati. Karena orang-orang yang demikian, yang terlalu ya, mungkin tidak semua Bapak Ibu ya, tapi mungkin kebanyakan orang-orang yang terlalu baik, terlalu manis di depan kita, tetapi ternyata mungkin ujung-ujungnya di belakang kita menusuk kita, mengata-ngatai kita, atau memperbincangkan yang tidak baik dengan kita, atau memiliki maksud-maksud tertentu kepada kita. Itu sebabnya kita harus belajar mewaspadai. Semua yang terlalu itu efeknya kurang baik Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah menjadi sebuah pertimbangan bagi kita, buat kita supaya kita berhati-hati dengan orang yang terdekat sekalipun ya. Ada banyak peristiwa ya Bapak Ibu di berita-berita. Justru misalnya yang merampok ATM-nya itu adalah teman terdekatnya, atau yang membunuh ternyata adalah sahabatnya sendiri karena iri, karena cemburu dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita harus waspada, kita harus berhati-hati dengan teman palsu ini Bapak Ibu, karena segala sesuatu yang palsu mungkin terlihat indah di depan tetapi tidak seperti yang terjadi di dalamnya. Nah, yang dilakukan oleh teman palsu ini biasanya Bapak Ibu ya, ciri-cirinya adalah hanya mau dekat saat senang saja. Dan juga teman palsu ini dia mungkin terlihat baik, tetapi ternyata waktu kita berbuat baik kepadanya, dia justru memanfaatkan kebaikan kita demi mendatangkan keuntungan bagi pribadinya. Ini seringkali kita jumpai ya Bapak Ibu. Mungkin kita punya pengalaman akan hal ini. Mungkin Bapak Ibu juga punya teman yang
dirasa seperti itu ya. Nah, itu sebabnya kita mau belajar waspada, berhati-hati dengan teman baik kita, dengan orang-orang yang terdekat dengan kita boleh melihat mereka. Ada satu contoh cerita di dalam Alkitab, Bapak Ibu, bagaimanakah teman-teman itu baik ketika menguntungkan, teman-teman itu baik ketika banyak uangnya, teman itu baik ketika sementara senang hidupnya ya. Contohnya di dalam Alkitab adalah kisahnya anak bungsu ya, ketika dia sudah meminta harta warisan yang menjadi bagiannya, dia pergi dengan membawa harta yang banyak, uang yang banyak, dan dia panggil teman-temannya, dia berpesta pora. Banyak teman-temannya ketika dia banyak uang, banyak teman-temannya ketika dia sementara happy punya uang yang banyak, punya harta yang banyak. Tetapi kalau kita melihat kisahnya, waktu dia kelaparan, waktu dia sudah tidak lagi punya apa-apa, teman-temannya menjauhi dia, tidak lagi bersama-sama dengan dia. Dunia ini begitu rumit, dunia ini juga begitu jahat, Bapak Ibu ya, dan orang-orang yang ada di dalamnya mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung, oh dia tuh jahat ya, tetapi ada banyak trik-trik kemunafikan orang-orang yang ada di dalamnya, yang sehingga mungkin tanpa kita sadari kebaikan kita, hubungan pertemanan kita itu disalahartikan, disalahgunakan untuk mengambil sebuah keuntungan bagi mereka. Bagaimanakah supaya kita tidak terjebak dengan pertemanan yang palsu? Yang pertama yang saya catat, minta hikmat dari Tuhan supaya kita diberikan kepekaan dengan orang-orang yang penuh dengan kepalsuan itu. Karena pasti ada, Bapak Ibu ya, di sekitar kita ada orang-orang baik, dan pasti juga ada orang-orang yang berpura-pura baik atau bahkan tidak baik sama sekali ya. Yang kedua adalah kita berusaha mempelajari karakter teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, mempelajari sifat-sifat mereka dengan teman-teman terdekat kita itu kira-kira kebiasaannya seperti apa, karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa. Kita mau mempelajari mereka supaya kita bisa waspada. Jangan terlalu cepat membuka diri atau mudah terbuka ya, diceritakan segala sesuatu sampai ke dalam-dalamnya ya. Kita lebih mudah terbuka kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena kita tidak tahu mereka benar-benar baik ataukah mereka hanya berpura-pura baik. Jangan-jangan mereka mungkin menerima semua apa yang dari kita, ucapan kita atau perlakuan kita, tetapi ternyata itu bisa menjadi senjata mereka untuk menyerang kita, secara membalikkan itu sebagai serangan kepada kita ya. Lebih baik kita menjaga dan waspada daripada kita terlena, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya dalam kita berteman dengan siapapun kita harus belajar waspada, kita menjaga, kita juga mempelajari orang-orang yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Kita tidak langsung dengan mudah percaya begitu saja, apalagi orang-orang yang baru kenal. Kita baru berkenal, berteman, kemudian kita mudah percaya begitu saja. Kita harus berhati-hati dengan teman palsu ini. Amsal 17 ayat yang ke-17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu. Teman yang baik dikatakan dia menaruh kasih setiap waktu. Dia juga menjadi saudara dalam kesukaran. Intinya teman yang baik, sahabat yang baik, sahabat yang asli, yang benar-benar baik adalah dia pasti akan selalu mendukung, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Tetap menjadi teman dalam masa-masa kesukaran, dan dia tidak mencari keuntungan dari sebuah persahabatan atau pertemanan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah jika kita punya teman yang hanya memanfaatkan kebaikan kita atau mencari keuntungan dari pertemanan dengan kita, waspadalah, jaga jarak dengan dia. Jika kita yang menjadi teman bagi sesama kita, jagalah kepercayaannya, tetap melakukan yang terbaik,
memberikan hati yang terbaik, kasih yang terbaik, menjadi sahabat yang terbaik, sehingga hal-hal yang baik itu yang akan tumbuh di dalam pertemanan kita. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa menjaga persaudaraan satu dengan yang lainnya, dengan kita memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih, sehingga kita tidak menjadi teman yang palsu atau mudah menerima teman yang palsu, tetapi hidup kita senantiasa menjaga kebaikan, mencari kebaikan, supaya hal-hal yang baik itu yang tercipta di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati setiap firman Tuhan yang kami sampaikan dari kami hamba-hamba Tuhan. Dan melalui kesempatan ini, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, atau Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian tertentu karena Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan, bertumbuh bersama-sama semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan kita menundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Siang hari ini biarlah firman-Mu boleh menguatkan jemaat Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-Mu, umat-umat keluarga GPD LCD. Kalau mereka saat ini sementara mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang sulit, hamba-Mu berdoa, Engkau membukakan jalan keluar, Engkau menjadikan jawaban atas kehidupan mereka. Jikalau di antara umat-umat-Mu yang saat ini sementara mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus mereka alami kesembuhan dan mujizat. Kalau di antara umat-umat-Mu ada yang sementara mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dalam nama Yesus Engkau menjadi jawaban. Engkau memberikan hikmat bagaimana mereka mengelola keuangan, sehingga mereka tahu mengelola berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau saat ini mereka mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, Tuhan memberikan kecukupan, Tuhan menjadi jawaban yang tepat. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Engkau yang berkuasa menjadi jawaban atas segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan, umat-umat yang percaya sungguh kepada Tuhan, maka mendapatkan jawaban yang pasti, oleh karena nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Mu yang besar telah melahirkan umat-umat-Mu kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagi umat-umat-Mu, keluarga GPDI LCD. Terima kasih, kami bersyukur menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin.